Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Dwi Tami akan menjelaskan tentang pendekatan bahasa Indonesia di kelas rendah. Yang pertama adalah kesulitan lain yang dihadapi para guru bahasa Indonesia dalam mengerjakan pengajaran bahasa adalah menemukan bahan pelajaran yang cocok bagi para anak didiknya. Untuk mengatasi hal tersebut, para guru mencoba suatu pendekatan berdasarkan latar belakang pengalaman anak dalam menggunakan bahasanya. Pendekatan ini disebut pendekatan pengalaman berbahasa (PBB). Pendekatan pengalaman berbahasa merupakan alih kata dari istilah Language Experience Approach (LIE). Mendefinisikan LIE berdasarkan makna yang terkandung dalam unsur-unsur kata pembentuknya, terutama kata experience dan language. Menurut Wolff, language merupakan cerminan dari 4 aspek keterampilan berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. LIE dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam pengajaran berbicara yang melibatkan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sebagai cerminan dari pengalaman bahasa anak. Oka Harjasujana 1997 mengatakan bahwa pendekatan pengalaman berbahasa adalah metode pengajaran penguasa keterampilan berbahasa yang menggabungkan pembelajaran berbicara dengan pengalaman bahasa anak yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tomsky dan Hoskinson 1991 menyebutkan bahwa LIE Language Experience Approach merupakan bahasa dan pengalaman anak. Aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran itu meliputi kemampuan berpikir, kemampuan mengungkapkan bahasa dalam PBB. Guru menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsi dengan NPM 21.22.1.0023. Di sini saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. 1. Metode. Setiap penelitian memiliki pendekatan yang berbeda-beda, bergantung pada metode yang digunakan masing-masing. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, ekspresi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Pendekatan penelitian kualitatif ditentukan oleh karakter penelitian kualitatif, yang tentu berbeda dengan karakter penelitian kuantitatif. 2. Inovasi metode pembelajaran berbicara. Menurut Tomsky and Hoskinson 1995, ada beberapa macam percakapan yang dapat dilakukan siswa di dalam kelas, seperti analisis propaganda iklan, membandingkan dua perilaku dalam dua cerita, atau topik lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Untuk memulai percakapan, guru dapat meminta seorang siswa sebagai sukarelawan atau guru mengajukan pertanyaan. Agar percakapan tetap berlangsung, siswa diminta secara bergantian memberi komentar atau mengajukan pertanyaan atau mendukung pendapat orang lain. Yang ketiga, inovasi metode pembelajaran membaca. Menurut Tomsky and Hoskinson 1995, ada 5 macam model membaca, yakni membaca nyaring reading aloud, membaca bersama sharing reading, membaca berpasangan body reading, membaca terbimbing guide reading, dan membaca bebas independent reading. Pada tahap ketiga, merespon siswa memberikan respon terhadap kegiatan membaca mereka dan terus berusaha memahami isinya. Pembelajaran membaca dapat menggunakan pendekatan proses. Proses yang dimaksud adalah proses membaca. Pembelajaran membaca dengan menggunakan pendekatan proses dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. 4. Inovasi metode pembelajaran menulis. Menurut Tomsky and Hoskinson 1995, pra-menulis adalah tahap persiapan untuk menulis. Tahap ini sangat penting dalam menentukan dalam tahap-tahap ini menulis selanjutnya. Sebagian besar waktu menulis dalam tahap ini. Adapun hal-hal yang dilakukan siswa dalam tahap ini antara lain memilih topik, mempertimbangkan tujuan dan bentuk, pembaca, serta memperoleh dan menyusun ide-ide. Siswa dipersilahkan untuk menentukan topik karangan sendiri. Jika ada siswa yang merasa kesulitan, guru dapat membantunya dengan mengadakan brainstorming
untuk menentukan beberapa macam topik. Kemudian, siswa yang merasa kesulitan memilih topik tersebut untuk memilih salah satu yang paling menarik di antara topik-topik itu. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia Ramdhani dengan NPM 2122100096 akan menyampaikan materi tentang teknik pembelajaran bahasa di kelas rendah. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan metode dan pendekatan. Adapun teknik pembelajaran yang sering dilakukan oleh guru ketika pembelajaran yaitu yang pertama, teknik ceramah. Teknik ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang berbentuk cerita kenyataan, dongeng, atau informasi tentang ilmu pengetahuan. Bagi siswa sekolah dasar kelas rendah, teknik ini diperlukan sebagai latihan keterampilan menyimak. Yang kedua, teknik tanya-jawab. Penggunaan teknik tanya-jawab ini dapat diterapkan pada latihan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selain guru yang bertanya kepada siswa, siswa juga dapat bertanya kepada guru. Yang ketiga, teknik diskusi kelompok. Teknik ini dapat dilakukan di sekolah dasar kelas rendah dengan bimbingan guru. Peran guru dalam hal ini yaitu dalam pemilihan bahan diskusi, pemilihan ketua kelompok, dan memotivasi siswa agar mau berbicara atau bertanya. Yang keempat, teknik pemberian tugas. Teknik ini biasanya diberikan secara individual atau berkelompok. Teknik ini bertujuan agar siswa lebih aktif dalam mendalami pembelajaran dan memiliki keterampilan tertentu. Contoh tugas individu untuk siswa kelas rendah yaitu seperti menghafal lagu-lagu wajib dan lagu-lagu daerah. Yang kelima, teknik bermain peran. Teknik ini bertujuan agar siswa menghayati kejadian atau peran seseorang dalam hubungan sosialnya. Yang keenam, teknik karya wisata. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara membawa langsung siswa kepada objek wisata yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Untuk kelas rendah, guru dapat membawa siswa untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian, secara bergilir, siswa tersebut diminta untuk menceritakan benda-benda atau mendeskripsikan peristiwa yang ditemuinya. Yang ketujuh, teknik sintetik. Teknik pengajaran sintetik merupakan suatu teknik untuk menciptakan kelas menjadi suatu masyarakat intelektual yang menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk bertindak kreatif dan menjelajahi gagasan-gagasan baru dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan alam, teknologi, bahasa, dan seni. Kelebihan dari teknik ini yaitu A. Bermanfaat untuk mengembangkan pengertian baru pada diri siswa tentang suatu masalah sehingga dia sadar bagaimana bertingkah laku dalam situasi tertentu. Yang B. Dapat mengembangkan kejelasan, pengertian, dan internalisasi pada diri siswa tentang materi baru. C. Dapat mengembangkan berpikir kreatif baik pada diri siswa maupun pada guru. D. Teknik ini dilaksanakan dalam suasana kebahasaan intelektual dan kesamaan martabat antar siswa. Yang terakhir, teknik ini membantu siswa menemukan cara berpikir baru dalam memecahkan suatu masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Malia Tujana, NPM 21224001. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu model pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran bahasa Indonesia diartikan sebagai prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam
kegiatan pembelajaran. Nah, saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari model pembelajaran yang sederhana sampai dengan yang kompleks atau rumit, karena banyak sekali alat bantu dalam penerapannya. Lalu ada juga beberapa contoh model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada model pembelajaran membaca. Contohnya seperti kegiatan membaca berpikir terarah, model KWL, model Verpe, dan model Ekola. Lalu ada model pembelajaran mendengarkan. Yang pertama contohnya seperti retelling stony, bisik berantai, model menyimak secara langsung, identifikasi kata kunci, memperluas kalimat, dan menyelesaikan cerita. Yang ketiga yaitu ada model pembelajaran menulis. Contohnya seperti model brainstorming, model brainwriting, model roundtable, dan model Brown. Nah, yang keempat yaitu ada model pembelajaran berbicara. Contohnya juga seperti listening team, model in the new, dan model siapa dan apa saja. Nah, jadi dapat disimpulkan, model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu sangat penting karena peranannya dalam pembelajaran, karena melalui model atau metode yang tepat dapat mengarahkan guru pada kualitas pembelajaran yang efektif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.